Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 ya, persis hari kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, negara kita Indonesia. Jadi jangan salah ya, kalau kita ini, saya, teman-teman yang ya dalam tanda petik oposisi ini, sebagai warga negara, sebagai anak bangsa ya, tentu bersyukur, bangga bahwa kita sudah merdeka, melewati masa sampai 79 tahun ya, sudah merdeka ya, dari penjajahan ya, ratusan tahun ya, 3,5 abad oleh Belanda, kemudian sekitar 10 tahun oleh Inggris ya, kemudian 2,5 tahun oleh Jepang, kemudian kita merdeka. Tapi persoalannya setelah kita 79 tahun merdeka ini, apakah kita benar-benar, terutama rakyat kita ini, rakyat Indonesia, sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan? Nah, itu masalahnya teman-teman. Jadi oleh karena itu pada siang hari ini saya akan menyampaikan topik tentang kemerdekaan. Ya tentu saya akan membacakan naskah terbaru dari Bang Asy'ari Osman, pemimpin redaksi saya ya, dari akun Facebook beliau yang dibagikan kepada teman-teman termasuk saya ya. Oke teman-teman ya, judul tulisan beliau adalah Mengisi atau Menguras Kemerdekaan oleh Asy'ari Osman. Dulu semboyan mengisi kemerdekaan cukup viral di kalangan para pejabat negara. Di mana-mana orang berorasi tentang upaya untuk mengisi kemerdekaan, karena kemerdekaan itu masih kosong dari pikiran kotor. Semua orang masih merasa patriotik, ingin menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok negeri. Masih ada perasaan iba dan berdosa jika mereka menjumpai warga miskin yang berjuang keras untuk keperluan pokok. Seiring dengan kemajuan pikiran busuk dan kemunduran pikiran bersih, mengisi kemerdekaan tak lagi populer. Mata para pejabat negara terhalang pandangan mereka melihat kemiskinan di lapis bawah. Pandangan mereka terbentur di gedung-gedung tinggi nan megah, di kota-kota besar, di plaza-plaza mewah, di rumah-rumah mentereng, di ruas-ruas jalan yang penuh dengan kendaraan mahal, di resto-resto berkelas, dan seterusnya. Dengan cepat, para pejabat meninggalkan semboyan mengisi kemerdekaan. Diam-diam, tanpa komando, mereka melihat peluang baru yang menyenangkan. Mereka memulai misi baru, menguras kemerdekaan. Tentu misi baru ini tidak mereka ucapkan dalam pidato-pidato pelantikan atau peresmian, sebab misi menguras kemerdekaan harus dilakukan dalam gerakan bawah tanah, harus dirahasiakan, tidak boleh ada yang tahu. Menguras kemerdekaan adalah misi suci untuk membersihkan kas negara, dalam arti mengosongkan kas negara dengan memindahkannya ke kas pribadi. Bisa juga dalam arti membersihkan perut bumi Indonesia dari bahan-bahan tambang yang nilainya ribuan triliun rupiah. Misi menguras kemerdekaan menjadi sangat populer. Para pejabat eksekutif dan legislatif berlomba-lomba turun tangan. Ada yang melancarkan misi pengurasan lewat alat-alat berat. Ada yang mengerahkan keahlian utak-atik kalkulator perpajakan. Ada yang mengerahkan kewenangan administratif yang terkait perizinan. Ada yang memanfaatkan perangkat penegakan hukum, keamanan dan pengamanan, dan lain sebagainya. Intinya, semua sektor kekuasaan turun tangan
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mensukseskan misi pengurasan kemerdekaan. Itu kekuasaan tinggi mendapatkan porsi besar, kekuasaan menengah mendapatkan porsi kelas menengah, yang punya kekuasaan rendah kebagian porsi kecil. Semua senang, semua kenyang. Belakangan ini misi menguras kemerdekaan diganggu oleh sejuil pikiran lurus. Di sana sini muncul protes keras yang serius memikirkan masa depan bangsa dan negara. Tapi juga ada protes yang bernada, mana bagian kami? Dan alhamdulillah mereka inilah yang paling banyak. Dibuatlah KPK untuk meyakinkan rakyat kecil bahwa negara akan menghentikan misi menguras kemerdekaan. Badan ini menyiarkan OTT kasus-kasus kecil pengurasan. Lumayanlah bisa menghibur rakyat kecil yang tidak paham operasi senyap pengurasan kemerdekaan. Hari ini 79 tahun kemerdekaan, pengurasan kemerdekaan telah mengalami normalisasi. Dengan kelihayan dan keculasannya, para penguasa mampu membangun opini bahwa menguras kemerdekaan adalah juga mengisi kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk mengisi pundi-pundi para pejabat negara di semua lini. Dan dalam versi terbaru, kemerdekaan untuk mengisi rekening para pengusaha besar asing dan lokal. Sekarang ini generasi penerus bangsa harus berjuang keras untuk melenyapkan kolonialisme domestik yang telah menyelewengkan makna mengisi kemerdekaan menjadi menguras kemerdekaan. Bisa jadi diperlukan revolusi besar fisik dan psikis atau pikiran, sebab dua dimensi ini sudah sangat kotor. Merdeka meskipun dalam mimpi. 17 Agustus 2024, penulis jurnalis senior Freedom News. Demikian teman-teman, tulisan Bang Asari Usman, menyesakkan dada ya. Tulisan yang bagus tapi menyesakkan dada kita ya, bagi kita yang masih mencintai negeri ini. Bagaimana masa depan negeri ini jika terus dikuasai oleh bangsat-bangsat ya, yang menguras kemerdekaan kita, menguras kemerdekaan rakyat untuk bisa menikmati kemerdekaannya ya. Buah manis yang diperjuangkan oleh para pejuang bangsa kita dikhianati oleh bangsat-bangsat pengkhianat negara yang menguras kemerdekaan untuk mengisi pundi-pundi mereka, untuk mengisi kekayaan-kekayaan mereka hingga 7 turunan ya, sampai 7 tanjakan kalau perlu. Nah, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini lebih bermakna ya di dalam kita memaknai ya 79 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita tetap harus optimis, tidak boleh pesimis ya. Allah melarang kita pesimis, Allah melarang kita berputus asa. Kita terus berjuang, minimal bersuara ya. Jangan diam, nerimo ing pandu. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.